Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implikasi pandemi COVID-19 untuk sistem pembiayaan kesehatan di Ghana. Dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Aris Setiawan, Eskom MCS, selaku dosen pengampu dasar mata kuliah dasar akuntansi. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian pembiayaan sistem kesehatan, yang kedua, ikhtisar pandemi masa lalu, yang ketiga, pandemi COVID-19 dan sistem kesehatan di Ghana, yang keempat, tanggapan umum pemerintah Ghana terhadap pandemi COVID-19, yang kelima, dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Ghana, yang keenam, landscape sistem pembiayaan kesehatan sebelum munculnya pandemi COVID-19, yang ketujuh, dampak pandemi COVID-19 pada sistem pembiayaan kesehatan, yang terakhir, kesimpulan dan implikasi kebijakan. Nah, yang pertama, pengertian pembiayaan sistem kesehatan. Pembiayaan sistem kesehatan merupakan masalah kebijakan penting di negara maju dan berkembang, mengingat peran penting sistem kesehatan seharusnya dimainkan dalam pemberian layanan kesehatan kepada penduduk. Nah, sistem pembiayaan kesehatan sendiri adalah salah satu dari 6 elemen sistem kesehatan. Yang lainnya adalah pemberian layanan tenaga kesehatan, informasi, produk medis, vaksin, dan teknologi, serta kepemimpinan dan tata kelola. Nah, sistem pembiayaan kesehatan seharusnya berinteraksi dengan unsur-unsur lain untuk meningkatkan hasil kesehatan, untuk memastikan perlindungan keuangan, dan menanggapi konsumen kesehatan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Namun, kita telah menyaksikan belakangan ini bagaimana munculnya pandemi COVID-19 yang baru memengaruhi kehidupan. Ada kekhawatiran dan kepanikan terkait dampak akhir dari pandemi saat ini, termasuk sistem pembiayaan kesehatan. Nah, pada penulisan, pandemi COVID-19 masih menyebar dan bobot akhir dari krisis tidak dapat dipastikan. Nah, dampak pandemi kemungkinan akan berlangsung lama, mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dengan konsekuensi yang menyertainya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ikhtisar pandemi masa lalu. Pemahaman dasar tentang apa yang menyebabkan virus penularan dari hewan ke manusia tidak cukup seperti pada tahun 1957. Pandemi lain melanda dunia. Influenza A-H2N2 yang kurang mematikan dibandingkan pandemi pada tahun 1918 masih mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, dengan jumlah kematian diperkirakan sekitar 1, juta kematian di seluruh dunia. Dunia masih sangat banyak dalam mode pemulihan, menentukan cara baru untuk memerangi virus dan penyakit baru. Ketika pandemi ketiga melanda pada tahun 1968, virus H3N2 yang memiliki sifat serupa dengan yang dialami H2N2 pada tahun 1957. Ini terdiri dari dua gen dari virus flu burung. Perkiraan jumlah kematian sekitar 1 juta di seluruh dunia. Dengan peringatan CDC tentang ancaman antigenic drive, sebuah fenomena di mana gen mengalami perubahan karena pengaruh virus dalam tubuh. Orang yang lebih tua dengan referensi khusus untuk mereka yang berusia di atas 65 tahun lebih rentan terhadap virus dan tingkat kematian lazim di antara mereka. Nah,
patut dicatat, sebagian besar studi yang dilakukan lebih terfokus pada Eropa, Asia, dan Amerika. Dengan sedikit pemikiran tentang Afrika, para peneliti tidak dapat menentukan seberapa parah negara-negara Afrika yang terkena dampak, terutama pada saat-saat di mana sebagian besar negara mencari kebebasan politik pada saat pandemi sedang berlangsung. Nah, pandemi lain yang dikenal sebagai virus H1N1 menyerang pada tahun 2009 ini adalah virus unik karena fakta bahwa orang muda memiliki sedikit kekebalan terhadapnya, tetapi orang tua memiliki antibodi yang melawannya. CDC lebih lanjut memperkirakan ini menginfeksi sekitar 61 juta orang dengan sekitar 13.000 kematian di seluruh dunia. Sejauh ini, itu adalah virus yang paling tidak mematikan dan para ahli mengaitkannya dengan kesiapsiagaan dan kekebalan kelompok terhadap jenis influenza sebagai virus H1N1. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 2019, WHO 2009 juga memperkirakan bahwa ini mempengaruhi 214 negara dan menewaskan 18.449 orang. Nah, lanjut ke pandemi COVID-19 dan sistem kesehatan Ghana. COVID-19 dianggap sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah atau SARS. Virus tersebut mewabah pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, namun efeknya masih terasa hingga ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah virus sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari 2020 dan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 masih menyebar hingga saat artikel ini ditulis. Artikel dengan meningkatkannya jumlah kasus yang dilaporkan setiap hari pada 3 Agustus 2020, pandemi telah memengaruhi 216 negara dan wilayah dengan 17.889.134 kasus dikonfirmasi dan 686.145 kematian secara global seperti yang dilaporkan oleh WHO. Nah, sistem kesehatan Ghana ini warga menginginkan tes untuk memastikan mereka tidak memiliki virus. Dan ini memberi tekanan pada banyak sistem kesehatan di seluruh dunia. Beberapa masalah utamanya yang dihadapi sistem kesehatan adalah kurangnya informasi penelitian yang akurat, pengetahuan yang sangat sedikit tentang virus dan pengaruhnya. Hal ini membuat lebih sulit untuk merencanakan dan secara efektif menerapkan langkah-langkah untuk menangani pandemi dengan lebih baik, mengurangi penyebaran, dan mengurangi tingkat kematian di sebagian besar negara. El Jardali et al. 2020. Nah, tanggapan umum pemerintah Ghana terhadap pandemi COVID-19. Nah, pemerintah Ghana mulai merespon pandemi COVID-19 di Ghana ketika dua kasus pertama dilaporkan. Respon pemerintah terhadap pandemi ini terutama dipengaruhi oleh pelajaran dari beberapa negara yang sebelumnya terkena dampak COVID-19 seperti Asia dan Eropa. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia sangat terpukul oleh pandemi karena keterlambatan mereka sebelumnya dan dalam menanggapi wabah virus. Beberapa kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah Ghana termasuk yang pertama itu penutupan semua perbatasan negara, yang kedua karantina wajib yang dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu, yang ketiga pengujian semua pelancong yang datang ke negara itu. Yang tahun kemarin itu jika ada warga asing atau warga WNI datang ke Indonesia wajib melaporkan
Yang kalau dari luar kota wajib melaporkan ke desa atau kabupaten atau kecamatan kalau dia ini habis keluar kota, dan itu wajib ya. Yang keempat, penguncian sebagian area tertentu yang diakui sebagai titik panas, yaitu Greater Acra dan Kumasi. Nah, pemerintah Ghana sendiri menetapkan 5 tujuan untuk memerangi pandemi COVID-19 di Ghana, termasuk yang pertama, membatasi dan menghentikan impor virus. Yang kedua, menahan penyebaran virus. Yang ketiga, menyediakan perawatan kesehatan yang memadai bagi mereka yang sakit. Yang keempat, membatasi dampak sosial dan ekonomi dari virus. Dan yang kelima, mengilhami perluasan kemampuan domestik negara dan memperdalam kemandirian. Nah, lanjut. Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Ghana. Nah, pandemi COVID-19 menghadirkan dua krisis utama bagi Ghana. Yang pertama adalah krisis kesehatan yang timbul dari dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat, dan kedua adalah krisis ekonomi yang berasal dari pandemi. Nah, perekonomian juga mulai menurun. Suku bunga antara Januari dan Maret 2020 menyusul penurunan suku bunga kebijakan moneter oleh Bank Sentral. Nah, perekonomian juga menyaksikan harga minyak yang lebih rendah mendorong surplus perdagangan yang lebih rendah, yang menyebabkan penurunan ekspor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Penurunan ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Sektor bisnis dan rumah tangga juga terkena dampak pandemi dengan tingkat pendapatan yang menurun akibat lockdown dan penutupan beberapa organisasi bisnis. Misalnya, industri perhotelan sangat terpengaruh karena larangan perjalanan internasional dan penutupan perbatasan serta perlambatan pariwisata. Penutupan sebagian besar bisnis menyebabkan staf diberhentikan sehingga meningkatkan tingkat pengangguran yang sudah tinggi. Nah, krisis ekonomi akibat pandemi diperkirakan akan bertambah pada berbagai sektor ekonomi termasuk sektor kesehatan. Nah, artikel tersebut melihat bagaimana pandemi saat ini kemungkinan akan berdampak pada pembiayaan sistem kesehatan Ghana. Ini adalah antisipasi kami bahwa dampak pandemi COVID-19 akan membuat sumber daya disalurkan kembali untuk mengintensifkan upaya dalam mengendalikan dampak pandemi. Lanjut. Landscape sistem pembiayaan kesehatan sebelum munculnya pandemi COVID-19. Sistem pembiayaan kesehatan diharapkan berkoordinasi dengan unsur-unsur lain untuk meningkatkan hasil kesehatan yang mendalam, memastikan perlindungan finansial, dan menanggapi konsumen kesehatan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, negara perlu secara efektif menjalankan 3 fungsi utama sistem pembiayaan kesehatan, yang meliputi peningkatan pendapatan, pengumpulan risiko, dan pembelian layanan. WHO 2000. Kita lanjut ke dampak pandemi COVID-19 pada sistem pembiayaan kesehatan. Nah, munculnya pandemi COVID-19 mulai berdampak pada sistem pembiayaan kesehatan di Ghana. Dalam rangka merespon dampak pandemi, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan sumber daya untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon terhadap menetapkan CAP yang akan digunakan untuk mempromosikan industri tertentu seperti sektor farmasi yang memasuk obat dan peralatan COVID-19. Mendukung UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Untuk memenuhi pengeluaran besar terkait dengan krisis COVID-19, pemerintah juga mengurangi pengeluaran barang dan jasa, transfer, dan belanja modal. Keadaan ini berimplikasi pada kontribusi pemerintah sebagai sumber pembiayaan kesehatan secara umum. Nah, yang terakhir, kesimpulan.
Kesimpulannya, membahas dampak COVID-19 terhadap sistem pembiayaan kesehatan di Ghana, kami mengamati bahwa pandemi menghadirkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi dan ini berimplikasi pada sistem pembiayaan kesehatan di Ghana. Kami berpendapat bahwa pandemi akan berdampak buruk pada berbagai sumber pembiayaan perawatan kesehatan, termasuk dukungan pemerintah, dukungan donor, NHIS, dan pembayaran langsung. Ini kemungkinan akan berdampak pada penyampaian layanan kesehatan secara umum di negara Ghana. Nah, dukungan pemerintah terhadap sektor kesehatan secara umum kemungkinan akan disalurkan kembali untuk memerangi pandemi, mengingat penurunan pajak dan penerimaan bukan pajak lainnya, serta komitmen pengeluaran yang besar. Dukungan donor juga kemungkinan akan diperkecil dan dana yang ada dialihkan untuk menangani pandemi COVID-19. Diharapkan kontribusi dari NHIS akan terpengaruh karena banyak orang tidak akan memperbarui polis asuransi kesehatan. Mereka tidak akan memperbarui polis asuransi kesehatan mereka karena takut tertular virus corona ketika mereka mengunjungi fasilitas kesehatan. Selain itu, ketidakhadiran di rumah sakit akan berdampak pada pembayaran langsung dan kemampuan rumah sakit untuk menghasilkan dua internal yang cukup untuk mendukung operasi mereka. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Semoga kalian bisa memahami, dan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.